Lantas apa yang membuat pembahasan RUU anti-terorisme berjalan lambat dan seberapa pentingkah revisi Undang-Undang anti-terorisme segera diselesaikan? Untuk membahasnya kita akan berbincang dengan peneliti Formapi Lusius Karus. Selamat petang, Pak Lusius. Dan juga lewat saluran telepon telah bergabung anggota Pansus RUU anti-terorisme dari fraksi Partai Golkar, Bobi Adityo Rizaldi. Selamat petang Pak Bobi. Selamat petang Mbak Friska, Pak Lusius. Selamat petang Pak Bobi. Sudah 14 bulan lebih pembahasan RUU ini kok mentok-mentok terus sih? Halo? Iya Pak Bobi, sudah 14 bulan lebih pembahasan RUU ini, tapi kenapa tak kunjung ada hasil, mentok terus pembahasannya? Jadi bukan maksudnya saya mewakilkan semua teman-teman ya, tapi kalau dalam kacamata kami, pembahasan ini saking pentingnya, kalau waktu itu mau dipercepat, langsung kita dihantam oleh banyak sekali elemen masyarakat, contohnya masa penahanan 7 menjadi 30 hari. Itu banyak sekali kritikan-kritikan itu melanggar hak asasi manusia. Oleh karenanya, waktu itu Pansus memperlebar referensinya dan melibatkan hampir seluruh stakeholder. Ya. Nah, ini yang memakan waktu menjadi lama, sehingga dari tanggal 12 April 2016, ini diestimasi dengan jadwal sampai tim sinkronisasi dan harmonisasi itu kemungkinan sekitar bulan Agustus di jadwal akan diselesaikan. Tetapi melihat dinamika ini, kami minggu depan mungkin akan berkumpul dan ingin mengatakan pada fraksi-fraksi bagaimana kita bisa mempercepat revisi Undang-Undang Teroris ini. Oke, kalau Pak Lusius melihatnya seperti apa ya? Ini sudah 14 bulan lebih, tapi tadi pertanyaannya memang ada sejumlah kritik dari isi pasal. Betul, yang saya mau katakan sih, RUU ini selalu begitu ramai dibicarakan merespon teror-teror bom yang terjadi gitu ya. Jadi saya melihat kok RUU ini selalu bangkit justru ketika bom yang membangkitkan di tengah masyarakat gitu ya. Dan kelihatan urgensi yang dilihat oleh DPR sehingga menggenjot mereka untuk menyelesaikan RUU ini secepatnya itu tidak ada saya kira ya. Sejak bom di Sarinah tahun lalu, pembicaraan tentang RUU anti-terorisme ini sudah begitu ramai dibicarakan, tapi selama itu kemudian tidak ada tindak lanjut yang cukup signifikan di DPR untuk menyelesaikannya dengan cepat gitu ya. Padahal kan kita tahu sendiri terorisme ini selalu terjadi pada waktu yang tidak diduga-duga dan bisa kapan saja. Kehadiran sebuah undang-undang kalau memang pihak kepolisian dan TNI merasa kehadiran undang-undang ini sangat penting untuk kemudian melakukan tindakan pencegahan misalnya. Kenapa kemudian itu tidak membuat DPR tergerak untuk menyelesaikan ini dengan cepat gitu ya? Oke, kenapa ini tidak membuat DPR tergerak, Pak Bobi? Juga sempat ada kritik dari Menko Polhukam bahwa berakibat sulit penanggulangan terorisme akibat pembahasan RUU anti-terorisme yang belum rampung ini. Sebenarnya ini kan juga merespon dari dinamika dari masyarakat juga. Contohnya kan ada wacana pelibatan militer, tapi itu akhirnya ditentang. Lantas bagaimana sistem koordinasi antar lembaga? Itu sudah ada BNPT, tapi ternyata dalam tata kelola kenegaraan, BNPT itu statusnya masih belum dibentuk oleh undang-undang, sehingga siapa yang mengkoordinasikan? Jadi hal-hal teknis tersebut yang kita ingin memastikan kalau kita menyelesaikan ini, reaksi masyarakat akan positif, sehingga melibatkan stakeholder, ahli, dan pun hampir seluruh organisasi masyarakat di keagamaan itu diundang untuk memberikan masukan-masukan. Jadi sekarang kita sudah dengan fase setelah referensi-referensi, kita sudah dengan fase dengan pemerintah, sehingga posisi-posisi politik tiap-tiap fraksi bila disetujui oleh pemerintah ini juga akan mempercepat. Jadi ini bukan kerja salah satu pihak, tapi dua belah pihak antara DPR dengan mitranya pemerintah. Oke, jadi ada hal teknis yang jadi pertimbangan Pak Lusius. Tapi kan saya tidak melihat misalnya berbeda sekali undang-undang anti terorisme ini dengan misalnya kita bicara soal RUU pemilu ya. Kalau di RUU pemilu jelas atau kental sekali warna kepentingan partai politik sehingga masing-masing fraksi kemudian wajib untuk memperjuangkan apa yang paling menguntungkan untuk fraksinya. Kalau di RUU anti terorisme, saya kira kepentingan kita sama, bagaimana mencegah kemudian tindakan-tindakan teror itu terjadi kapan saja gitu ya. Dan mestinya tidak ada perbedaan yang sangat signifikan antara fraksi-fraksi di DPR
karena kepentingan mereka juga sama, tidak menginginkan tindakan terorisme ini selalu berulang. Jadi saya tidak habis pikir kalau misalnya perbedaan pandangan antar fraksi membuat pembahasan RUU ini menjadi terlambat seperti sekarang atau lelet seperti itu. Gitu ada perbedaan pandangan antar fraksi yang dipertanyakan nih Pak Bobi. Kenapa ini menjadi hambatan pembahasan RUU anti terorisme? Bukan hambatan, jadi fraksi itu kan kita semua memanggil expert, stakeholder, dan ormas-ormas. Contohnya paling mudah saja mengenai penetapan organisasi teroris. Itu aja kan referensinya kita mengundang A, B, C, D. Kami juga mengharapkan undang-undang ini selesai dengan cepat, tetapi tentunya kualitas undang-undang kita ingin juga mendapatkan respon positif dari masyarakat. Kita tidak ingin membuat undang-undang yang nantinya dituduh melanggar hak asasi manusia. Karena dimanapun, criminal justice system itu tidak ada bisa menahan sampai 30 hari tanpa melakukan sesuatu. Kalau di luar negeri seperti di Singapura, di Malaysia, mereka punya korelasi dengan Undang-Undang National Security Act atau keamanan nasional. Di sini kita tidak punya. Belum lagi KUHP-nya. KUHP-nya kita ingin merefer KUHP sekarang atau KUHP yang sedang dibahas, atau kita ingin menjadikan undang-undang ini leading sector. Jadi banyak sekali hambatan-hambatan teknis, tapi insya Allah kita akan selesaikan ini tidak lama lagi. Okay. Jadi kami akan berharap kalau bisa cuma 3 bulan Pak, kita juga kan pengen inisiatif undang-undang yang lain juga. Jadi bukan dari kita ingin menghambat, tetapi ini kerjasama DPR dengan pemerintah, dan ada hal-hal teknis yang kita perlu memastikan. Ya, ada jaminan itu tadi Pak Lusius untuk betul sih, bukan hambatan karena perbedaan pandangan antar fraksi, tapi saya kira memang secara umum DPR yang sekarang ini memang punya kelemahan serius dalam menyelesaikan pembahasan RUU yang mereka rencanakan gitu ya. Kita tahu sendiri tahun ini saja 2017 mereka merencanakan 50 RUU prioritas prolegnas gitu ya, dan sampai sekarang baru 2. Sudah mau masuk bulan Juni, baru 2 RUU yang disahkan. Jadi saya kira memang dari sisi kinerja secara umum tidak terlalu mengherankan ketika kemudian RUU anti terorisme ini juga sampai sekian lama kita tunggu tapi juga belum bisa diselesaikan, bukan karena ada kesulitan teknis di pansus RUU anti teror, tapi secara umum DPR punya komitmen yang saya kira bisa kita katakan rendah sekali. Nampaknya ada pesimisme dari Formapi. Ya? Ada rasa pesimis dari Formapi. Bukan cuma pesimis, kita bahkan sudah sampai malas melakukan evaluasi per masa sidang karena kita tidak melihat ada gerakan perubahan kita yang signifikan. Kita tanya ke Pak Bobi, kritisi DPR, dari ada kritik dari Formapi ini, Pak Bobi. Itu sih sangat bagus, Pak Lusius. Kita justru mengharapkan kritik karena dalam rapat-rapat di pansus kita mengundang banyak sekali stakeholder yang terlibat, sehingga nantinya undang-undang ini akan menghasilkan undang-undang yang tidak akan banyak dikritik banyak orang lagi. Betul. Jadi kalau itu memang dianggap perlu dipercepat lagi, kami akan merespon itu jelas. Itu kritik yang sangat bagus, sehingga minggu depan kami akan berkumpul dan ingin memastikan apakah jadwal yang sudah ditetapkan itu apa bisa lebih dipercepat lagi. Jadi tidak ada keinginan untuk mengulur-ngulur, ya apa untungnya juga buat kami untuk mengulur-ngulur. Jadi targetnya ada kebutuhan mendesak sekali Pak Bobi ya. Ada kebutuhan mendesak sekali akan kehadiran undang-undang ini karena setiap saat pihak kepolisian maupun TNI selalu menjadikan payung hukum ini sebagai alasan mereka untuk tidak bisa mencegah tindakan teror yang terjadi. Karena itu mestinya tidak ada kemudian ego sektoral di antara fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk menghambat penyelesaian undang-undang ini. Kita wajib menghadirkan undang-undang ini secara cepat agar bisa mengantisipasi tindakan-tindakan teror yang mungkin bakal terjadi dan kita tidak pernah tahu kapan terjadi gitu ya. Jadi terakhir Pak Bobi, targetnya kapan bisa dipastikan oleh DPR? Agustus selesai? 3 bulan terakhir rampung? Ya, rapat terakhir di pleno pansus itu jadwal ditetapkan kita bulan Agustus September itu sudah sampai tahapan sinkronisasi dan harmonisasi dengan pemerintah. Jadi dengan dinamika sekarang ini apakah bisa dan dipercepat, itu yang kami akan menyampaikan kepada masyarakat minggu depan. Ya, jadi sinkronisasi antara DPR dan pemerintah ini dinanti agar segera rampung RUU anti terorisme. Terima kasih. Jadi dua pihak ya, pemerintah dan DPR tentunya, legislatif dan juga eksekutif.
Betul. Baik, terima kasih Pak Bobi Adityo Rizaldi, anggota Pansus RUU Anti Terorisme. Terima kasih juga Pak Lusius Karus, anggota dari Formapi, peneliti dari Formapi sudah bergabung di Kompas Petang.